Pernahkah murid kita bisa mengerjakan soal matematika, tetapi sebenarnya belum benar-benar memahami konsepnya? Hal inilah yang saya temui saat mengajar materi barisan dan deret di kelas 11. Banyak murid mampu menggunakan rumus, tetapi kesulitan menjelaskan bagaimana pola bilangan itu terbentuk. Pembelajaran sebelumnya lebih banyak berfokus pada latihan soal, sehingga sebagian murid hanya menghafal langkah penyelesaian. Untuk mengatasi hal tersebut, saya mencoba menghadirkan pengalaman belajar yang berbeda dengan memanfaatkan papan interaktif digital, PID, sebagai pusat aktivitas pembelajaran. Pembelajaran dimulai dengan visualisasi pola. Saya menampilkan animasi susunan kursi teater yang bertambah di setiap baris. Murid kemudian diminta memprediksi jumlah kursi pada baris berikutnya dan menuliskan prediksi mereka langsung di layar papan interaktif. Dari sini, mereka mulai menyadari bahwa ada pola yang terbentuk. Selanjutnya, murid melakukan simulasi interaktif. Melalui PID, mereka dapat mengubah nilai awal dan beda suatu barisan. Ketika parameter diubah, pola bilangan dan grafik langsung berubah secara real-time. Murid tidak hanya melihat angka, tetapi juga memahami bagaimana perubahan nilai memengaruhi pola barisan. Tahap berikutnya adalah co-creation. Murid bekerja dalam kelompok untuk menciptakan pola barisan mereka sendiri di papan interaktif menggunakan objek digital. Kelompok lain kemudian mencoba menebak rumus suku ke N dari pola tersebut. Aktivitas ini membuat murid tidak hanya belajar konsep, tetapi juga menjadi pencipta pola matematika. Pembelajaran dilanjutkan dengan pemecahan masalah kontekstual secara kolaboratif. Murid menyelesaikan masalah berbasis visual, seperti pola lampu taman atau susunan kursi stadion. Mereka menandai pola, menuliskan langkah penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya langsung di layar. Di akhir pembelajaran, murid melakukan refleksi bersama dengan mengisi peta konsep digital tentang barisan dan deret. Hasilnya sangat terasa. Murid menjadi lebih aktif berdiskusi, lebih percaya diri menjelaskan ide, dan lebih mudah memahami konsep yang sebelumnya terasa abstrak. Melalui pemanfaatan papan interaktif digital, pembelajaran tidak lagi hanya tentang menjelaskan rumus, tetapi tentang mengeksplorasi pola, menciptakan ide, dan belajar bersama. Karena ketika teknologi digunakan secara tepat, pembelajaran bisa berubah menjadi pengalaman yang jauh lebih bermakna bagi murid. Praktik baik pembelajaran ini telah saya bagikan kepada rekan sejawat di SMA Negeri 7 Meda. Selanjutnya, berbagi praktik baik juga kepada rekan guru lainnya di Yayasan Hikmatul Fadilah Kota Medan, rekan guru di SMA Negeri 13 Medan, dan di SEMA Mitra Inalum. Nama saya Muhammad Albanirai. Saya sangat senang dengan adanya sesi co-creation dan kolaborasi karena kami dapat menggambar, memanipulasi objek digital, serta menciptakan pola bilangan yang kami sendiri. Lalu kami bisa menantang kelompok lain untuk menebak rumusnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ricky Francisco, merupakan salah satu guru di Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan testimoni saya terhadap penerapan metode SKCK berbasis papan interaktif digital. Penerapan metode SKCK berbasis papan interaktif digital membangun atmosfer kelas lebih aktif dan menyenangkan. Anak-anak tidak diajarkan menghafal rumus, deret, maupun barisan. Tetapi anak-anak diajarkan untuk membangun konsepnya sendiri sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Oleh sebab itu, penerapan metode SKCK berbasis papan interaktif digital merupakan metode yang membantu mencapai tujuan pembelajaran. Saya Ricky Francisco mengucapkan terima kasih. Praktik baik ini membuktikan bahwa ketika teknologi diadopsi dengan strategi pedagogi yang tepat, ia mampu bertransformasi dari sekadar alat bantu presentasi menjadi pusat ekosistem digital
yang menghidupkan nalar kritis dan kreativitas generasi muda.